Oke, selamat malam. Malam hari ini kita akan melanjutkan kelas online kita. Untuk malam hari ini agendanya kita akan bahas modul 8 dan modul 9. Di modul 8 itu judulnya adalah strategi pemasaran untuk berbagai situasi. Jadi dalam kita membuat strategi pemasaran itu perlu memperhatikan situasi, karena memang setiap situasi itu membutuhkan strategi yang berbeda ya. Nah, berbicara mengenai situasi, kalau kita mengenal istilah PLC. Jadi modul 8 itu judulnya adalah strategi pemasaran untuk berbagai situasi. Nah, tadi saya lanjutkan, tadi kan kita situasi itu terkait dengan PLC tadi ya. Jadi situasi kalau kita kaitkan dengan produk atau perkembangan produk, itu ada istilah PLC. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar nggak? PLC itu apa? Jadi PLC itu adalah kepanjangan dari Product Life Cycle. Ya, Product Life Cycle. Nah, sama halnya dalam produk ya. Produk itu punya tahapan atau siklus yang berbeda-beda gitu ya. Nah, karena adanya tahapan yang berbeda-beda ini, kita tidak bisa menerapkan strategi pemasaran yang sama semua, nggak bisa ya. Jadi kita harus sesuaikan. Nah, kalau kita berbicara situasi atau product life cycle, itu ada 4 tahap. Ada yang tahu tahapannya apa aja? Jadi ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah pasar baru. Kemudian pasar yang sedang bertumbuh. Atau istilahnya growth atau growing juga bisa.
berkembang, bertumbuh. Lalu pasar yang telah dewasa atau biasa kita sebutnya itu mature. Pasar yang sudah matang atau dewasa. Lalu tahap yang keempat adalah pasar menurun. Nah, jadi paling tidak dalam situasi ya, terkait dengan strategi pemasaran itu ada 4 macam. Ada pasar baru. Nah, pasar baru ini maksudnya ya ketika sebuah produk itu baru ditawarkan gitu ya, baru pertama kali ditawarkan kepada konsumen. Nah, itu yang pasti strategi pemasarannya akan berbeda dengan tahapan yang berikutnya, yang lainnya itu kan. Lalu kalau pasar yang sedang bertumbuh gitu ya, biasanya ini ciri-cirinya adalah terlihat dari penjualan produk yang semakin tinggi juga. Dan tentunya strategi pemasaran yang dipakai dalam pasar yang sedang bertumbuh juga berbeda dengan strategi pemasaran dalam pasar baru. Ya. Kira-kira kalau Anda sebagai seorang marketer ya, kira-kira apa yang strategi pemasaran yang seperti apa yang akan Anda lakukan pada saat produk Anda itu adalah dalam situasi pasar baru. Kira-kira apa yang Anda lakukan, strategi apa yang Anda terapkan supaya produk Anda pada situasi pasar baru ini bisa berhasil. Ada yang punya pendapat mungkin? Biasa kalau ya betul sekali. Jadi karena produk kita kan baru ya, jadi perlu adanya fokus pada sosialisasi produk kita gitu ya, atau mengkomunikasikan produk kita. Jadi produk kita yang baru gitu ya bisa diterima ya. Jadi masyarakat tahu ada produk kita, mengenal produk kita, betul sekali, lalu tertarik untuk menggunakan produk kita. Nah, itu salah satu strategi pemasaran yang bisa kita pakai dalam situasi pasar baru. Nah, lalu jika produk kita kemudian memasuki situasi yang tahapan yang kedua, pasar yang sedang bertumbuh, kira-kira apa nih yang Anda akan lakukan? Jika produk kita sudah memasuki masa bertumbuh ya, sebagai seorang ahli marketing, apa yang strategi pemasaran yang seperti apa yang Anda ingin terapkan?
Silahkan berpendapat. Saya hargai pendapat Anda. Ya. Jadi kalau Anda nih misalnya produk Anda yang sudah tadi Anda tawarkan ya kepada masyarakat, kemudian diterima oleh masyarakat, dikenal oleh masyarakat, masyarakat berminat untuk menggunakan produk Anda, dan lalu Anda memasuki tahap pasar bertumbuh. Nah, strategi pemasaran apa yang Anda akan lakukan? Oke, ini jawaban Mbak Fitriana bagus sekali ini. Dengan cara melakukan strategi mempertahankan pangsa pasar dengan kualitas ya, dengan menjaga kualitas produk kita. Oke, bagus. Mempertahankan pasar. Apalagi oh ya, saya mau tanya ini, pangsa pasar itu apa sih? Anda tahu nggak artinya pangsa pasar itu? Pangsa pasar apa, Mbak? Ada yang tahu nggak maksudnya pangsa pasar itu apa? Ya, persentase pasar ya. Jadi pembagian, jadi dalam sebuah pasar itu ya, produk kita itu digunakan oleh berapa persen dari keseluruhan pasar. Bukan segmen pasar, Mbak ya, lain bukan. Jadi betul sekali jawaban Mbak Fitri ya. Pangsa pasar itu terkait dengan besaran atau persentase besaran pasar yang perusahaan miliki. Oke, jadi kalau Anda buka di modul halaman 8 titik 8.10. Ini bukan. 8.17. Nah, di 8.17 itu ternyata disajikan juga beberapa macam strategi pertahanan pangsa pasar. Di tabel itu Anda lihat tabel 8.2. Nah, sebetulnya itu modul yang berlembar-lembar itu ya, itu ringkasannya itu ya yang di tabel itu. Jadi seandainya Anda tidak ada waktu untuk membaca halaman per halaman, sebetulnya yang tabel itu adalah ringkasannya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi 8.17 tabel 8.2 itu ini adalah sasaran dan strategi pemasaran pemimpin pasar pada masa pertumbuhan. Jadi pada masa bertumbuh itu ini ya. Nah, seperti yang tadi Anda sampaikan,
sebagai seorang marketing, ya marketer, Anda mengatakan jika pada tahap bertumbuh ini strategi yang Anda akan lakukan adalah mempertahankan pangsa pasar. Ya, itu betul sekali. Nah, tapi ya tergantung, ya kan. Dalam pasar tersebut Anda sebagai apa gitu ya? Sebagai market leader kah atau sebagai follower kah? Ya. Kalau Anda sebagai market leader, oke. Jika fokus Anda adalah mempertahankan pangsa pasar. Tapi jika Anda belum menjadi market leader, tetapi masih boleh dikatakan follower. Jadi follower itu yang di peringkat di bawahnya market leader. Sebaiknya sasaran Anda tidak hanya mempertahankan pangsa pasar, tetapi Anda harus menambah pangsa pasar, meningkatkan pangsa pasar Anda. Tapi jika Anda sudah menjadi market leader, ya, boleh Anda menerapkan sasaran untuk mempertahankan pangsa pasar supaya tidak direbut oleh perusahaan lain. Nah, jika kita berbicara mengenai strategi mempertahankan pangsa pasar, itu ada 5 macam. Strategi pertahanan pangsa pasar. Itu ada 5 macam. Ada yang tahu? Ya, betul. Yang pertama adalah pertahanan posisi. Lalu yang kedua, pertahanan sisi. Konfrontasi. Lalu yang keempat adalah ekspansi pasar. Lalu yang terakhir, yang kelima, kontraksi. Ya, atau keluar. Nah, ini adalah macam-macam strategi yang bisa dilakukan untuk mempertahankan pangsa pasar. Jika perusahaan atau produk kita itu dalam tahap growth, ya, bertumbuh. Sekarang, coba Anda baca sebentar yang tabel itu. Setelah itu kira-kira 5 menit ya. Nanti saya akan kasih pertanyaan. Yang tabel itu 8.17. Dibaca dulu sebentar.
Oke, sudah ya. Coba saya tanya, apa yang dimaksud dengan strategi pertahanan posisi? Jadi setelah Anda baca tadi sekilas, ya, Anda coba lead adapter itu adalah konsumen yang belum mencoba produk kita. Ya, lead adapter itu konsumen yang belum mencoba produk kita. Jadi konsumen itu sebetulnya tahu ya mengenai produk kita, tapi belum menggunakannya, ya, belum memakainya, belum mengadopsinya. Nah, sebaliknya kalau early adapter, nah itu adalah konsumen yang ya sudah menggunakan produk kita, gitu kan. Nah, oke, sekarang kita coba bahas satu persatu. Kalau pertahanan posisi itu apa maksudnya? Ya, jadi intinya adalah bagaimana cara konsumen itu tidak lari, ya kan? Jadi supaya pangsa pasarnya tidak tergerus, ya kan? Nah, itu inti dari pertahanan posisi, ya. Menjaga loyalitas konsumen, kemudian meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, itu cara-cara yang dilakukan ya untuk dalam pelaksanaan strategi pertahanan posisi. Lalu kalau pertahanan sisi bagaimana? Ya, jadi pertahanan sisi itu tujuannya adalah mencegah supaya konsumen tidak hilang, ya. Itu pertahanan sisi. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk strategi pertahanan sisi ini supaya melindungi dari kehilangan konsumen? Gimana caranya? Ya, meluncurkan produk yang baru itu bisa dilakukan supaya konsumen itu tidak lari, ya kan? Karena biasanya kan kalau ada produk baru, inovasi baru, konsumen akan ingin tahu, ya kan? Atau bahkan kedepannya ingin membeli produk yang baru itu, gitu ya. Ya, betul sekali, melalui inovasi dan kreasi yang berbeda. Nah, itu adalah pertahanan sisi. Kalau berikutnya, konfrontasi maksudnya apa? Nah, untuk konfrontasi dan pertahanan sisi sebetulnya hampir sama ya, tujuannya supaya tidak kehilangan konsumen. Cuman cara yang dilakukan berbeda. Ya, jadi kalau konfrontasi itu sebetulnya bisa kita terjemahkan strategi perang. Jadi konfrontasi itu perang, ya. Perang dengan siapa? Dengan kompetitor kita. Jadi untuk strategi konfrontasi ini, cara mencegah kehilangan konsumen adalah membuat produk dengan kualitas yang lebih baik, ya. Paling enggak menyamai, tapi kalau bisa lebih baik. Nah, dengan demikian kita bisa menang, ya, dari pertempuran dengan pesaing kita.
Nah, itu dinamakan konfrontasi. Lalu yang keempat, ekspansi pasar. Maksudnya apa? Ya, jadi ekspansi pasar. Jadi itu memperlebar atau memperluas pasar. Nah, tujuannya supaya untuk meningkatkan kemampuan menarik konsumen baru. Jadi supaya lebih banyak lagi konsumen yang menggunakan produk kita. Lalu strategi yang kelima adalah kontraksi atau keluar. Maksudnya apa ini? Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya apa ini? Gimana nih maksudnya? Ada yang tahu nggak maksudnya apa ini? Meningkatkan kemampuan menarik konsumen baru dalam segmen terpilih yang bertumbuh pesat dengan memusatkan produk dan sumber daya pada segmen itu, lalu menarik diri dari segmen yang bertumbuh lambat untuk menghemat sumber daya. Ya, jadi intinya adalah memusatkan yang penting saja, ya, memusatkan yang penting. Jadi memusatkan segmen pasar yang pertumbuhannya itu pesat, yang lambat tidak usah dipertimbangkan, ya. Nah, itu dinamakan kontraksi atau keluar. Ya, jadi tujuannya apa? Supaya itu lebih fokus, ya kan? Jadi kalau kita kerja fokus, pasti akan lebih gampang dicapai, ya kan? Tapi kalau kita mau semua dilayani, ya, segmen semua dilayani, tidak fokus, ya, nantinya akan mempengaruhi keseluruhan. Lalu kita maju ke halaman 8.25. Ini masih dalam strategi pasar bertumbuh. 8.25, halaman 8.25. Nah, itu ada tabel juga. Nah, ini tabelnya bedanya adalah kalau yang tadi kan itu untuk market leader atau pemimpin pasar, ya, atau pionir. Nah, untuk yang